Halo semua, perkenalkan nama saya Irsad, Android Developer di Lasde, dan pada video ini saya coba ingin memberikan rekomendasi saya. Jadi ini mungkin bukan yang benar-benar recommended ya, tapi saya mengambil beberapa channel yang memang saya subscribe sudah lama dan ada juga yang barusan saya subscribe gitu. Coba saya akan share di video ini. Karena setahun terakhir selama pandemi saya cukup sering nge-YouTube gitu, membuat video dan juga tentunya sambil sekalian riset dan melihat video-video orang lain. Jadi cukup cepat juga ya saya melakukan kayak mencari channel gitu, terus saya subscribe, terus kemudian karena sepertinya nggak cocok terus saya unsubscribe lagi. Itu cukup banyak. Jadi mungkin nanti ini bisa sangat bersifat opini saja, dan kalau teman-teman punya rekomendasi sendiri gitu nanti teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar video ini. Dan semua channel YouTube ini semuanya bahasa Inggris. Nanti di video terakhir saya akan jelaskan kenapa saya memilih channel-channel luar gitu, bukan channel-channel dari Indonesia. Oke, kita mulai dari channel YouTube yang pertama. Channel YouTube yang pertama tentunya adalah Official Android Developer. Tapi jujur sebenarnya video ini juga tidak selalu saya tonton, bahkan lebih banyak yang tidak saya tonton. Tapi menurut saya channel ini penting, dan yang paling penting dari channel ini adalah notifikasi dan juga judul dari setiap videonya, karena dia official. Jadi paling tidak walaupun kita tidak cepat-cepat harus tahu gitu, kita tahu apa saja yang sudah keluar atau sudah rilis dan akan rilis dari Android developer dari Google Android sendiri. Jadi mungkin ini akan tetap menjadi rekomendasi yang pertama walaupun tidak selalu saya tonton. Dan yang kedua ada Coding with Mitch. Saya merasa sangat cocok ketika melihat vlog channel YouTube ini ya. Jadi ini balik lagi ke selera mungkin. Tapi kalau teman-teman lihat channel ini cukup fokus gitu. Kalau teman-teman scroll ke bawah terus gitu. Jadi sebelum dia sekarang masuk ke Kotlin multiplatform, sebelumnya ada Kotlin Android, terus kemudian di bawah lagi itu dia sudah banyak membuat video tentang pemrograman Java di Android. Jadi menurut saya channel seperti ini tuh adalah channel yang baik untuk kita melakukan subscribe gitu kepada sebuah channel YouTube. Dan Coding with Mitch juga menyediakan sebuah online course membership berlangganan gitu. Saya sempat coba beberapa bulan kalau tidak salah, karena cukup mahal juga ya. Kalau di kurs dolar itu sekarang kalau nggak salah satu bulannya 400.000. Tapi menurut saya materinya sangat bagus karena memang up to date dan dia sangat cepat mengadopsi sebuah teknologi Android yang terbaru. Terus kemudian yang berikutnya ada Coding Inflow. Sebenarnya review saya tentang channel YouTube ini hampir sama dengan Coding with Mitch gitu. Jadi dia juga bertumbuh gitu, fokus mulai dari Java sampai sekarang. Sepertinya dia nyoba-nyoba hal baru, membuat game menggunakan Unity. Tapi channel ini sangat fokus di pemrograman Android, mulai dari Java yang paling pertama gitu sampai sekarang ke Android, dan dia mungkin lagi nyoba hal-hal baru lainnya. Dan Coding Inflow juga memiliki kursus online juga sama seperti Coding with Mitch, tapi saya belum sempat mereview tentang kursus ini. Terus yang ketiga ada Philip Lackner. Sebenarnya channel YouTube ini kalau teman-teman scroll paling bawah itu video uploadan pertamanya adalah 1 tahun. Jadi kurang lebih hampir sama ya. Hampir sama ketika saya memulai sebuah channel YouTube gitu. Jadi saya tahu dari mulai video ini, memulai video dari channel YouTube ini. Video pertamanya memang langsung tentang Kotlin Android MVVM. Jadi pergerakannya sangat cepat dan memang saat ini masih fokus di Kotlin Android saja. Tapi menurut saya ini sangat membantu gitu, karena secara kualitas audio, video dan juga teknologi-teknologi terbaru yang digunakan. Terus kemudian yang berikutnya ada Simplified Coding. Nah, channel YouTube ini mungkin yang agak bikin saya agak nostalgia gitu ya, karena channel YouTube ini saya mengikutinya bukan dari channel YouTube awalnya, tapi Simplified Coding itu mulai dari sebuah blog. Jadi dulu saya sudah mengikuti mulai dari zaman belajar Java Android, bahkan sebelum saya kerja gitu. Jadi saya sering belajar dari blognya sampai saya tahu dia memiliki sebuah channel YouTube, dan channel ini sangat bertumbuh mulai dari pemrograman Java sampai sekarang video-video terbarunya juga ngebahas
tentang Android game development dan juga Flutter dan juga Dart. Mungkin habis ini dia akan ngebahas tentang Flutter. Dan Simplified Coding, konten kreatornya juga adalah seorang Google Developer Expert kalau nggak salah. Teman-teman coba searching aja Simplified Coding GDE gitu, nanti akan muncul videonya dan teman-teman bisa langsung lihat sendiri penjelasan dari si konten kreatornya. Kemudian yang terakhir ada sebuah channel YouTube baru, dan ini sebenarnya saya kurang lebih subscribe itu sekitar 2 bulanan ya. Jadi videonya sedikit, masih sangat sedikit, tapi kalau dilihat dari kapan dia uploadnya, sebenarnya dia upload 1 bulan sekali, dan video terakhir yang dia upload masih 1 minggu yang lalu. Jadi selama dia rutin mungkin saya akan terus mengikutinya karena penjelasannya sangat baik gitu, dan saya saya mulai subscribe itu ketika video pertama yang saya lihat tentang dependency injection, membandingkan antara Dagger dan Coin, dan juga dia ngebahas tentang perbedaan antara Glide versus Picasso, dan menurut saya juga baik. Jadi channel ini bukan tutorial tapi sebuah vlog gitu, dia membandingkan mengcompare sebuah teknologi. Tapi dia adalah seorang freelance Android developer dan dia menjelaskan profesinya juga dengan baik. Mungkin itu dia 6 channel YouTube seputar Android programming yang saya rekomendasikan. Berikutnya saya akan coba menjelaskan kenapa saya tidak merekomendasikan channel YouTube Android Programming Bahasa Indonesia. Karena yang pertama seharusnya itu mudah, karena teman-teman tinggal ketik aja Java Android Bahasa Indonesia, nanti kan channel YouTube-nya juga tertulis di situ. Terus kemudian misalkan butuh Kotlin, butuh Android Studio, tinggal teman-teman di belakang search-nya itu tambahin aja Bahasa Indonesia. Dan kemudian ya teman-teman juga pastinya bisa subscribe Last Day sebagai channel membantu teman-teman belajar pemrograman Android. Alasan berikutnya mungkin kalau dari sebagai seorang konten kreator ya, tapi ini bukan alasan prioritas yang mendominasi gitu. Kadang kalau terlalu nonton videonya dari Indonesia semua gitu, kadang saya khawatir ada perasaan harus sama gitu. Jadi channel YouTube ini sudah upload teknologi apa gitu, dan saya berusaha harus ikut upload juga. Dan juga khawatir ada perasaan sebaliknya gitu. Saya berusaha menjadi kreator yang berbeda dari channel-channel YouTube ini. Padahal ya seharusnya tidak seperti itu ya. Kita membuat video di YouTube ya sesuai apa yang pengen kita sharing aja, atau apa pengalaman yang pengen kita bagikan ke para penonton kita gitu. Terus yang ketiga, ini mungkin yang paling penting bagi saya, menurut saya sebuah channel YouTube yang baik adalah channel yang fokus gitu dan juga bertumbuh. Makanya tadi ketika saya menjelaskan 2 rekomendasi channel YouTube saya di awal, itu adalah channel yang bertumbuh dan juga fokus tentang satu platform minimal. Walaupun tadi ada macam-macam bahasa pemrograman, tapi semuanya sebenarnya masih dalam satu garis besar, yaitu pemrograman di platform Android gitu. Walaupun pindah-pindah dari Java, Kotlin, Flutter, dan juga channel seperti ini juga bisa membantu kita untuk bertumbuh secara skill dan juga secara karir gitu. Jadi sebelumnya kita masih menggunakan teknologi lama di Android, terus kemudian kita bisa mengikuti teknologi apa saja yang terbaru yang bisa kita pelajarin gitu. Jadi ini sebenarnya bukan dari sudut pandang kita sebagai penonton ya. Kalau kita sebagai penonton, kita belajar lebih dari satu platform, misalkan belajar Android, belajar web, dan juga bahasa pemrograman di platform lainnya, itu tidak masalah gitu. Tapi kalau memang tujuannya seperti itu, maksud saya adalah kalian bisa subscribe beberapa channel gitu. Tapi yang paling penting dari itu menurut saya, setiap channel ini memiliki mindfulness, memiliki growth, terus memiliki skill up to date yang cepat, karena menurut saya bukan hanya Android tapi semua bahasa pemrograman dan semua teknologi itu berubah dengan sangat cepat, dan seperti itulah seharusnya informasi yang juga kita terima agar bisa membantu skill kita untuk terus berkembang. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Jika bermanfaat, teman-teman bisa bagikan video ini ke teman-temannya, dan jangan lupa subscribe. Jika teman-teman merasa punya rekomendasi channel YouTube untuk belajar Android programming, teman-teman juga bisa tambahkan di kolom komentar video ini. Saya Irsad dari Last Day, dan sampai ketemu di video berikutnya.